Oke, saya matikan dulu saja. Ini cara saya matikan. Ya, harus pakai mikrofon soalnya suaranya nggak akan masuk. Jadi seperti mau karaoke. Nah, soalnya akan masuk kalau nggak sama. Oke, jadi yang kita bahas sekarang adalah ambigram. Mendengar kata ambigram? Ini biasanya orang yang suka bermain tato, karena dia membolak-balikkan kata secara 180 derajat. Ada juga anagram. Kalau anagram itu di filmnya Harry Potter, mereka bermain kata-kata anagram. Bahkan Lord Voldemort itu dijadikan apa kata-katanya itu adalah anagram. Nah, ilmu di dalam desain ambigram itu harus bentuknya matching dengan kebalikan 180 derajat. Dan lain apa saja. Ya, ini ambigram. Contoh ambigram seperti ini. Ambigram kalimat atasnya sama kalimat bawahnya itu sama tapi cuma dibalik. Filosofinya pertama, bentuk huruf yang semakin tidak sama ya semakin susah untuk membaliknya. Jadi kita harus memaksakan supaya sama, supaya bisa tepat antara yang bawah sama yang di atas. Tidak saja yang di bawah sama di atas itu kalimatnya beda, bahkan bertentangan. Jadi kalau bermain tato, dan sekali yang menggunakan cara seperti ini. Dulu susah, kalau sekarang tinggal pakai program. Sebagai contoh programnya membuat ambigram. Ambigram menjadi seni lokal yang dipergunakan pada penggiat tato atau pada beberapa simbol yang semuanya dibalik. Jadi kalau di sini ada senang buat logo, banyak sekali yang menggunakan ambigram. Misalkan logo yang dari sun, itu ambigram dari huruf sun yang dibalik. Jadi kita kan contoh seperti apa. Kita lihat kemiripannya. Ini antara kata apa ini? Ini chip ya. Ini chip dibalik begitu. Dengan kalimat chip lagi. Chip. Kalau yang ini dia dengan fed, kalau nggak salah dia dengan atau dia dengan saja dia dengan fed. Ini apa ini? Dibalik. Ya. Ini dream dibalik dream dengan satu lagi adalah yang di atas itu apa ini? Apa? Kelihatan? Bisa kalimat yang sama atau juga kalimat yang berbeda. Ini sebetulnya adalah one yang diinginkan dengan yang diceritakan tadi. Pada dengan pada, cam dengan cam. Ini bentuk sebut ambigram. Dulu kalau pakai manual susah ya, karena harus menyamakan potongan-potongan kata. Saya buat ambigram secara manual dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Itu kadang pakai Corel dibolak-balik susah itu. Tapi kalau pakai program itu bisa. Ada juga yang sangat kompleks seperti ini. Terus saya buat pakai 4 kata itu sudah sangat lama dibandingkan. Kalau sekarang mudah. Ini log dengan link ya. Dia dengan apa ini? Sengaja dengan kayak ini.
bisa bertentangan kalimatnya, bisa juga yang sama. Digunakan pada desain logo, poster, ya. Gambar yang sengaja determin kadang-kadang dijadikan satu. Ini lambang sebagai lambang. Ini lambangnya dari sun, ini dari angkor dulu. Sun dengan sun, tapi ini baliknya tidak sesuai derajat. Saya baliknya penyamping sun. Ini ultima dengan ultima. Bisa lihat dari sini supaya lebih kelihatan. Yang ini filosofi, yang satu lagi adalah film apa ini, Angel and Demon. Yang tengah-tengah ini adalah Angel and Demon ya. Yang tengah-tengah. Kemudian di film ini ada kalimat Prince apa nih? Sama ini juga di balik ini Princess Bride ya, Princess Bride. Nah, ide ini merupakan ide dari zaman dulu pembalikan yang sering banyak dipakai untuk membuat satu keunikan logo atau simbol, tapi zaman sekarang bisa pakai program, pakai beberapa situs sudah bisa membuat seperti ini. Princess Bride ya. Cara membuat ambigram yang pertama filosofinya paling mudah kalau hurufnya sama jumlahnya. Kalau tidak sama dipaksakan sama. Kemudian bentuk yang dari atas diambil sedikit, dengan bentuk yang di bawah dikonvers, jadikan satu. Ini. Kemudian pemilihan hurufnya biasanya huruf-huruf yang unik ya. Yang punya huruf yang bentuknya tidak reguler seperti ini bentuknya. Ini jos dengan jos bisa dibalik seperti ini, menjadi seperti ini. Jadi beberapa huruf dibuatkan sama termasuk kepada tipografi yang agak sukar ya. Karena menggabungkan tipografi sekaligus juga sebuah citra, karena bukan hanya tulisan. Makna ambigram itu adalah bukan hanya pemaknaan, tapi juga dalam bentuk tipografi. Nah, setelah jadi, nah seperti ini jos. Jos dengan jos ya, itu ambigram. Hari ini kita akan kuliah dua materi, satu ambigram, satu lagi adalah mengenai augmented reality. Nah, seperti ini. Ini saya pakai program namanya flipscript.com. Ini tahun 2019 saya pakai. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, sebelum coba tadi. Nama saya yang atas Jeffrey, yang bawah Handoko ya. Ini Jeffrey dengan Handoko ya. Kelihatan nggak? Ya bisa kelihatan secara langsung, bisa juga kelihatannya nggak terlalu jelas ya. Ini sistemnya flip secara horizontal dan secara vertikal. Ini yang secara horizontal, dihorizontalkan. Ini vertikal. Jadi, nah seperti ini. Ini ambigram. Kebanyakan hurufnya menggunakan yang ada tanda ekor dan kepala ya, ekor dan tanduk, biasanya sebutnya ekor dan tanduk. Ini digunakan untuk membuat huruf-huruf di dalam ambigram. Itu. Ini mungkin lebih jelas dari ambigramgenerator.net. Jadi kalau misalkan kita disuruh buat kaos, baju, kebetulan lagi mendadak, tidak punya waktu dengan cepat, ya buatlah seperti ini, kemudian tambahkan bunga-bunga. Ini kan gampang kalau di Corel, tambahkan bunga-bunga, langsung jadi. Jadi kalau kita lagi buru-buru, bolehlah menggunakan programnya. Ini hop dan fade, kelihatan nggak tulisan hopnya? Fade-nya sih kelihatan jelas ya. Hopnya itu ada di atasnya, di baliknya, ini hop. Jadi hop and fade ya. Jadi yang bawah fade, hop itu H, ini H-nya, ini O-nya, ini P-nya, ini E-nya, hop and fade. Ini hurufnya berbeda. Karena satu 4 huruf, satu lagi ada 5 huruf. Sama kita samakan dulu, kemudian cari unsur-unsurnya. Ini tidak termasuk mudah kalau secara manual ya. Saya coba buat seperti ini ya sekitar 5-6 jam kalau manual. Tapi kalau pakai program ya tinggal enter, silakan di rumah enter gitu, coba sendiri. Setelah itu tinggal kita variasikan peta ya, antara peta. Ambigram berdasarkan dari cara membuatnya ada yang disebut dengan ambigram rotasi, berupa rotasi. Kata Vegas, ini Vegas yang sebetulnya ini dirotasikan 180 derajat. Ada juga mirror. Ini tulisan dari wiki dibandingkan dengan wiki lagi. Jadi ini wiki yang ke kiri dan wiki yang ke kanan. Wiki ada juga 3 dimensi seolah-olah menggunakan efek cermin. Jadi ada huruf yang berbeda ditaruh di masing-masing 3 dimensi. Nanti proyeksinya jadi apa? Ini agak susah nih kalau manual, ini tidak mudah. Ada juga yang disebut
yang hurufnya yang jauh berbeda, kita jadikan satu. Ini kata wave dan partikel. Jadi yang wave-nya itu menjadi garis pemandunya. Partikel itu isinya, kontennya. Seperti itu ya, wave and particle. Ini lumayan susah dulu, boleh diploma 3 S1 menjadikan tugas akhir seperti ini. Kalau sekarang mungkin agak kurang karena filosofinya harus jelas. Kemudian kata yang ini merupakan perceptual shift ambigram. Jadi satu kata itu menjadi pemandu bagi kata-kata yang lain. Ini banyak sekali kalau di Bandung membuat desain baju menggunakan perceptual shift ambigram karena lebih mudah terbaca. Yang ini jarang, ini sebutnya dengan spinonim. Ini huruf angka nen itu berarti huruf angka 9 ya. Dan itu artinya 9 dibandingkan dengan 9 lagi ya. Jadi ada kalimat yang ini, kata nennya merupakan pembentukan dari angka 9. Gitu ya, nen ini angka 9 yang dibalik, berapa derajat, 90 derajat. Ini yang dibalik cermin, ini juga dibalik lagi. Nah semuanya dibalik. Kata nen sendiri artinya 9, 9. Yang itu 9 ya. Nah, seperti ini. Ini namanya spinom. Jadi satu kata itu dibentuk dengan satu huruf yang dibolak-balik. Namanya spinom. Ini termasuk jarang di Indonesia yang menjadi artis spinom jarang ya, karena tidak mudah membuat spinom. Ini fuck you, dirotasikan seperti ini. Jadi sebetulnya yang di bawah juga sebetulnya fuck juga ya, tapi didekati dengan bentuk you ya. Jadi yang dirotasikan hanya sebagian di sini. Kalau ini kan semuanya sebagiannya. Ya seperti itu. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan, jadi dikoskan. Sekarang kita kalau ngomong ini di luar negeri dianggap sudah terlalu lama umur kita ya. Karena kalau kata-kata ini hanya dipakai sama orang-orang yang umur 80, yang lahir tahun 80-an, 70 sampai 80. Sekarang kebiasaan kalau orang Amerika memakai udah dengan kata ini. Ini orang-orang terlalu tua kalau yang ini. Sudah bergeseran zamannya sudah berubah. Kalau anagram itu menggunakan kalimat dari kata-kata. Jadi misalkan William Shakespeare dan arti katanya mirip. Sini dituliskan I'm a weaker speller karena memang yang namanya William Shakespeare itu waktu masih mudanya itu gagap. Karena dia gagap dan kalimatnya sebetulnya kata W-nya ada di sini, I-nya di sini, L-nya di sini. Kalau dibalik sama. Situ ya. Ini disebut dengan anagram. Jadi kalimatnya satu huruf yang kalimat yang sama menggunakan huruf yang sama kita menjadikan arti yang lain. Ya karena William Shakespeare masih mudanya adalah gagap, jadi seperti ini. Kemudian ini rail safety, kereta api yang aman menjadi fairy tale. Yes. Jadi menggunakan huruf yang sama. Madame Curie menjadi radium chem karena Madame Curie menemukan radium. Tahu ini di film Harry Potter ya, Lord Voldemort jadi Tom Riddle. Karena kalau dibalik ya namanya menjadi mirip menjadi Lord Voldemort seperti ini. Ini namanya anagram. Dave Barry jadi Ray Apple, nah seperti itu. Nah, Vladimir Nabokov jadi Vivian Darkblum, namanya bagus. Vivian Darkblum. Ini sebut dengan anagram. Anagram memang bukan termasuk bagian dari desain, tetapi sering digunakan dalam tulisan. Jadi kalau kita menggunakan tulisan tertentu untuk merahasiakan tulisan biasanya menggunakan cara seperti ini pada desainnya. Jadi ada desain yang bersifat rahasia itu hasil dalam bentuk gambar, dalam bentuk menyembunyikan gambar, baik secara langsung maupun menggunakan watermarking. Yang di watermarking itu bukan nama yang asli, tapi merupakan nama anagram. Seperti itu ya. Roast beef menjadi eat for BSA. Ini program anagram generatornya pakai Future Boy US. Sini saya memasukkan nama saya, munculnya jadi macam-macam nih. Jadi Danai Kophoy, Danai. Banyak sekali pengarang yang menggunakan nama-namanya itu dirahasiakan menggunakan anagramnya seperti ini. Anagram. Ini pakai anagram generator juga, pakai Noah Smith. Kalimat yang diambil nama saya, yang punya pilihan Handoko, jadi Pray of Hongki. Pray itu pendeta ya, pendeta Hongki. Di Pray of Hongki, Yanki of Hongki. Nah, apa yang mirip kira-kira ya?
Avot Yehonki mungkin yang mirip. Ya, ini menggunakan kata-kata. Jadi ada anagram, ada ambigram. Dalam beberapa cerita, sering sekali kita menggunakan cara seperti ini untuk menutupi nama pengarang misalkan ya. Jadi ada ambigram. Kalau ambigram memang khususnya buat gambar ya. Oke, ini satu cerita di sini topiknya. Ini contoh anagram sampel yang kebetulan namanya mirip dengan artis sungguhnya. Dormitory itu artinya asrama. Asrama itu selalu kotor. Sebutnya dirty room. Ini mirip. Jadi antara kalimat dengan anagramnya itu memang anagramnya masih sesuai lah. Presbyterian ini based in prayer karena berdoanya banyak ya. Hampir setiap 2 jam sekali berdoa. Astronomer ini moon star kan juga melihat bulan. Desperation ya berarti sudah putus asa, tinggal gantungin tali aja gitu ya. The Ice menjadi Daisy, Josh Booth jadi He Buckscore menjadi kumbang ganas ya. Josh Booth itu lulusan Harvard ya, yang lulusnya kumlot pintar Josh Booth. The Mascot jadi Here Come Dot. Ini merupakan kalimat-kalimat yang mirip dengan bentuk aslinya. 11 plus 2 menjadi 12 plus 1. Ya, sama juga ya. Kalimatnya kan 11 plus 2 jadi 12 plus 1. Ya. The earthquake menjadi the queer sect, menggerakkan bagian samping badan kita ya. Nah ini kebetulan sama, ini yang paling bagus ya. Jadi ini beberapa sejarah anagram yang kalimatnya sama dengan bentuk aslinya. Ini yang hebatnya di situ. Nah, kalau sudah selesai, topik kedua kita mengenai augmented reality. Seperti apa? Sudah tahu augmented reality? Kan sudah banyak sekarang. 2 tahun yang lalu saya jadikan tugas buat augmented reality. Kalau sekarang sudah nggak mungkin karena sudah semuanya tahu ya. Kalau dulu kan masih langka ya. Nah ini menggunakan tanda marking. Nah marking di sini. Jadi markingnya apa? Nanti dia gambarnya 3 dimensinya akan mengikuti marking. Biasanya buat mainan pada makanan anak-anak ya. Seperti ini. Dan juga misalkan pada gambar mobil untuk melihat bagaimana isinya kita pakai marking. Jadi ketahuan isinya apa. Markingnya seperti dulu saya kasih demo, sekarang sudah nggak aneh, semua sudah tahu gambar seperti ini. Nah, ini markingnya, dia akan ikuti penanda. Ini menggabungkan ilmu entertainment ya, dengan ilmu informatika dan 3 dimensi. Jadi kalau punya gambar tertentu jadi akan marking, ya tinggal kita hubungi situsnya, nanti gambarnya muncul. Saya pasang semua saja ya filmnya ya. Misalkan mahasiswa desain produk saya itu bergabung dengan mahasiswa teknik industri, menggambarkan isi dari sebuah mobil. Apa saja isi mobilnya, tinggal buat markingnya, nanti markingnya kita geser-geser, gambarnya mengikuti isinya. Seperti yang di atas ini, yang kiri ya. Ini markingnya ini, nanti dia ngikutin. Kalau yang ini pakai markingnya berupa bolpen, itu tangan dia, saya lupa. Kalau tangan dia ini. Ya, ini juga pernah dipakai oleh salah satu pemain sulap kita, Demian ya. Seolah tangannya masuk ke dalam mobil, ya karena markingnya ada di dalam mobil. Tinggal kita ganti di kameranya menjadi apa. Ini contoh markingnya, bahkan jadi seperti ini ya, buat entertainment. Lumayan sih kalau buat menghibur anak-anak ya. Bahkan bisa mengontrol posisi dari benda bergerak. Ya. Nah ini nanti akan masuk, sekarang lagi zamannya metaverse. Tahu metaverse? Lagi ramai ya. Jadi dalam bentuk alam universe, tapi dalam bentuk alam avatar ya. Kita banyak sekali karena gabungan antara posisi kita blockchain dengan avatar ya. Jadi nanti ini mobilnya, mataharinya bisa naik ke atas ya. Mobilnya juga nanti bisa disuruh jalan. Nanti kalau dalam metaverse kita bisa punya rumah secara avatar ya, kita bisa bayar dengan uang kripto ya. Kalau uang kripto sudah terkumpul, kita bisa jadikan rumah sungguhan. Apakah mau pakai NFT atau mau pakai Bitcoin, uang kripto bisa ya. Sekarang ini lagi ramai juga, jadi kita
masuknya apakah langsung masuk ke avatarnya pakai program atau menggunakan tanda seperti ini penanda ya. Wah, sekarang orang desain bukan hanya main desain ya, tapi juga main program sekarang. Kesadaran semua sekarang beberapa universitas di luar negeri itu menggabungkan antara desain dengan informatika itu sering. Seperti ini. Di tangan dia sebagai markingnya, penandanya. Ya, tidak suka semua buat 3 dimensinya, kemudian buat markingnya ngikutin. Kalau markingnya bergeser, ya gambarnya juga kita geser. Ini yang mobil bisa bermain di lantai. Ya, seperti itu ya mobil-mobilannya. Cuma gambar saja sih, semua dia menentukan posisinya di mana. Bahkan bangunan 3 dimensi bisa kita rancang menggunakan marking. Jadi kita nggak perlu repot pakai market. Daripada market bikinnya mahal, buat di program 3 dimensi, kasih marking. Nah ini yang Toyota bagus nih, ini bisa menentukan isinya apa saja. Mobil Toyota lagi bergerak ya. Saya punya program nanti, tapi kalau masuknya agak banyak, saya akan kasih demo ya, cara seperti gimana sih membuat seperti ini. Nah, ini. Oke, berat. Ya, jadi lambang Toyota jadikan marking, kemudian ganti gambar 3 dimensi. Nah, kalau gambarnya begini, ini bisa lihat bagian per bagiannya. Ini yang dibuat oleh mahasiswa teknik industri, bekerjasama dengan mahasiswa desain produk, dengan informatika, jadikan 3 tugas akhir, sampai 1 hasil. Jadi bisa melihat komponen dari part bagian mobil apa saja. Saat digeserkan, kita bisa pecah isinya apa. Daripada kita membuat satu persatu, kurang kelihatan. Jadi mahasiswa S1 desain di luar negeri itu sudah tidak lagi membuat desain sederhana, tapi sudah gabung dengan ilmuwan lain. Mengapa? Ya karena tuntutan dari produksi. Ada perusahaan yang meminta untuk membuat augmented reality berupa bagian per bagian. Jadi mungkin cuma Indonesia sekarang yang kuliah S1 desainnya masih terpisah, tidak gabung dengan ilmu lain. Mungkin cuma kita yang masih tetap fundamental. Kalau di beberapa negara, apalagi di Eropa itu sudah jarang ada yang cuma desain. Apakah desain dengan produk, apakah desain dengan perilaku konsumen, ya, apakah desain perilaku dari konsumen itu membuat kemasan. Jadi ilmu mereka sudah gabung. Yang universitas saya dulu itu menggabungkan antara sinar laser dengan ilmu desain. Jadi membuat hologram 3 dimensi itu menggunakan laser. Oke, situ. Ini tadi saya hapus dulu ya. Ini buatan mahasiswa kakak kelasnya Yuda Pratama, sekarang sudah jadi dosen di Bali. Jadi gambarnya jadikan marking berupa gambar. Sekarang marking nggak harus berupa gambar blok, bisa berupa gambar. Pas programnya melihat langsung jadi isinya apa. Jadi ide dia itu kalau lihat bungkus dari DVD-nya tahu isinya apa. Jadi nggak perlu pasang videonya, cuma tinggal lihat gambar musiknya, nanti isinya apa sih isinya gitu. Nah, misalnya kalau ada game, tinggal lihat ini game isinya apa, tinggal scan markingnya berupa gambar, bukan berupa diagram blok, nah, langsung isinya ini, seperti ini. Jadi kalau mau jualan permainan game, nggak perlu pasang PS-nya banyak-banyak buat melihat isinya. Cukup kita tinggal lihat gambarnya saja. Ini buatan Yuda Pratama, angkatan 2017 ya. Nah, seperti itu. Dia mempergunakan ambigram ya. Ini lambangnya menggunakan ambigram. Ini punya Endah Riana, sama satu angkatan. Ya, ini buat iklan. Jadi kalau apa ini ceritanya ya? Dompet. Oh, dompetnya menyeramkan. Sudah tinggal sedikit kali uangnya ya. Uangnya habis, dompetnya habis. Nggak punya uang, ya macam-macam ya. Ini kakak kelasnya ya. Ya mereka kreatif ya di sini.
Saya dulu suka kasih tugas, sekarang semua sudah tahu. Batu rupiah bisa beli tempe. Seperti itu ya. Yuda sama Enda ini cum laude ya. Dari Enda. Ya macam-macam lah, banyak yang buat seperti itu. Habis kali ya. Oke. Yang ketiga adalah chatbot. Jadi hari ini kita banyak cerita. Saya agak cepat supaya mengejar waktu. Jadi ilmu IT yang ketiga, tadi ada augmented, ada ambigram. Yang ketiga adalah chatbot. Chatbot ini merupakan menggantikan customer service. Di zaman sekarang, orang membuat 3 dimensi, buat hologramnya, mengganti tambah ilmu kecerdasan, menjadikan sebagai pengganti customer service. Daripada ketemu dengan orang yang sudah lelah, dari pagi sampai sore, mungkin menjadi customer service, digantikan dengan tampilan orang. Ada anim, ya, bisa pakai anim. Menggunakan kecerdasan buatan, karena setiap pertanyaan dapat dijawab dengan tepat, ya mungkin 80% lah ketepatannya. Menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mengembangkan sistem software yang mempunyai prosesor di tempat lain, sistemnya cloud ya. Jadi misalkan ada 20 prosesor mengerjakan tugas yang sama, kita sebut dengan mesin karena prosesornya banyak. Chatbot ini merupakan, karena katanya chat, singkatan dari chatting and robot. Merupakan ilmu dari kecerdasan buatan, menggabungkan antara ilmu tentang kalimat, semantik, kemudian pengenalan dari kata-kata atau bahasa itu DeepMind, karena prosesornya banyak sebut machine learning, dan ini pengenalan secara hibrid, berarti pengenalan menggunakan pengenalan kata dan database. Ontologi ini bersifat tentang cara keilmuannya, deep learning pelatihannya, nah fungsi sebagai pembantu kecerdasan AI assistant. Nah chatbot ini kita akan lihat ya, apa saja chatbot itu. Jadi program komputer yang berperilaku seperti manusia untuk berinteraksi, biasanya untuk memberikan informasi kalau ada yang tanya. Idenya ya bisa bertanya kepada satu sistem, idenya seperti itu. Program yang sudah ada sekarang banyak menggunakan, misalkan pada Telegram itu ada otomatis chatbot. Saya buat web itu menggunakan chatbot, jadi kalau misalnya ada yang tanya, langsung dijawab ya. Oh, demonya mungkin belum kelihatan. Ini muncul idenya sudah lama ini. Dari Facebook juga menggunakan chatbot ya, untuk proses membantu kalau ada yang bertanya. Microsoft juga membuat seperti itu. Sekarang ada chatbot yang dibuat oleh Microsoft tahun 2016 dari, contoh ini adalah Dr. Vivian dari bagian kementerian untuk, di sana ada kementerian namanya Negara yang Cerdas ya, Smart Nation Initiative di Singapura itu, membuat proses chatbot. Kita punya contoh, sebentar saya cari contoh filmnya, jalan nggak filmnya ya? Oh jalan. Nah ini. Jadi chatbotnya seperti ini. Kalau nanya dia jawab. Ya. Seperti ini. Jadi menjawab langsung sekaligus dengan animasi ya. Oh sebentar suaranya, saya harus masukkan dulu suaranya ya. Saya escape dulu ya. Saya stop dulu. Suara masukkan di sini ya. Sebentar. Masuk ke digital HDMI, mudah-mudahan kelihatan kedengaran suaranya. Kita coba ya suaranya, masuk lagi ke share screen. Coba kedengaran nggak suara ini, saya pasang dulu. Oh, kedengaran ya suaranya. Oh, saya HDMI-nya pakai ini, pakai konverter ya, jadi nggak bisa kedengaran. Nggak HDMI langsung. Kalau langsung bisa kedengaran. Nah, seperti ini ya. Ini di Singapura ya. Bisa juga chatbot berupa tulisan kata-kata, teks. Ya. Jadi secara otomatis menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi dia mengenali kalimatnya apa, dipenggal-penggal, kemudian jawabannya apa. Ini ilmu informatika. Kalau ilmu desainnya menggambar, jadi menyesuaikan dengan bentuk mulut pada saat dia menjawab. Jadi dari text to design atau text to mimic. Pernah dengar mungkin ilmunya namanya text to mimic. Jadi dari teks
menjadi mimik manusia. Jadi teksnya huruf A, maka mimiknya bagaimana, I bagaimana, huruf vokal biasanya digunakan teks to mimik di sini. Ini tahun 2016 ya, sudah berapa tahun, berarti 6 tahun beritanya sudah maju sekarang. Nah, orang desain menggunakan text to mimic. Jadi kalau orang informatika text to speech. Jadi kalau saya punya slide bisa pakai bahasa orang lain yang membicaranya ya. Pada analisis keuangan juga sama, kalau ada yang bertanya dia berikan konsultasi keuangan, pakai bahasanya text to speech, suara wanita atau text to mimic. Jadi sesuai dengan wajah kita. Ini dari Bank BRI buatan Indonesia ya. Ini dari buatan Indonesia ini. Ini suaranya nggak kelihatan karena konverternya pakai VGA, nggak pakai HDMI ya. Ya seperti itu. Jadi teknologi orang desain sekarang krianya bukan hanya kriya dalam bentuk fisik, bisa juga kriya dalam bentuk virtual ya, bentuk animasi, avatar. Sekarang yang metaverse itu krianya dalam bentuk avatar. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan kemana, ke negara yang alam virtual dan kita bayarnya menggunakan NFT misalkan seperti itu. Atau kita beli satu rumah di NFT, nanti kalau sudah jadi bisa kita jual rumahnya kepada orang yang ingin berkunjung, itu berbayar. Itu namanya metaverse. Chatbot ekosistem yang mempergunakan cukup banyak. Jadi ada beberapa perusahaan cukup besar di sini. Banyak sekali, CNN, ada yang pihak ketiga buat chatbot hanya memberikan portal misalkan, ada yang menggunakan teknologi secara langsung, ada yang digunakan untuk sebagai business intelligence, BI. Channelnya ada yang pakai Telegram, pernah pakai Telegram, pakai chatbot pernah nggak? Nggak pernah ya? Atau sudah pernah? Jadi kalau misalkan kita bertanya sesuatu, Telegram akan menjawab secara otomatis, yaitu menggunakan chatbot ya, Telegram. SMS juga sama, Pak. Tergantung dari platformnya kita gunakan apa ya. Prinsipnya dia mengubah teks menjadi kata-kata. Kalau di dalam ilmu desain, text to mimic menjadi wajahnya, jadi wajah. Pemrosesan bahasa, natural language processing. Kemudian di sini ada beberapa komputer, bisa sampai 20 komputer untuk memprosesnya, maka disebut dengan mesin. Disebut dengan deep learning karena pengenalannya tahapannya panjang. Untuk mempelajari suatu bahasa itu panjang. Kita biasanya kalau di informatika itu kita menggunakan program Python. Kita sewa satu provider untuk machine learning, kemudian kita latih seolah-olah kita punya komputer cukup banyak di dalam dunia cloud ya. Jadi menggunakan virtual. Nah, ini natural language processing memproses bahasa, merekam suara dari orangnya, operator akan menerjemahkan bahasanya apa ya. Machine learning proses yang melakukan pengenalannya, beberapa komputer jadi satu. Jadi kalau perkembangan sekarang yang paling ujung ya ini 2013 ada orang Jepang mendapatkan prize penghargaan Loebner ini untuk melakukan proses chatbot. Jadi paling terkenal pada waktu yang cukup itu adalah yang Mitsuku. Ada juga Alice. Ini proses chatbot, tapi yang ini lebih bagus karena bisa menggunakan tanya jawab. Mitsuku dalam bahasa Jepang ya, tanya jawab. Ini ada chatbot gambarnya Miss Piggy ya. Miss Piggy, jadi Miss Piggy bisa bertanya, bahkan bisa meramal. Kita mau apa ramalannya bisa dari Miss Piggy ya. Nah, kita menggunakan to mimic, text to mimic, dari kata menjadi mimik seperti orangnya. Ini bukan chatbot kita, membantu perusahaan untuk proses macam-macam, bisa untuk customer service, bisa untuk menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa lain. Jadi kalau kalimatnya bahasa Indonesia, bisa ke bahasa Inggris langsung berbentuk orang menerjemahkan, bentuk avatar ya, bentuk animasi bisa. Aplikasinya sekarang lagi ramai, banyak sekali orang desain diminta untuk membuat gambar ya, perubahan dari huruf A ke huruf I, itu transisinya bagaimana wajahnya, perubahan dari A ke huruf U, dari vokal A ke huruf
Nah, bagaimana vokalnya? Ini membuat, jadi sini kalau ada yang 3 dimensi ya tinggal langsung saja masuk ke teknologi chatbot ya. Banyak sekali yang memakai. Maka juga digabung dengan yang mengubah wajah ya. Deepfake itu sama juga termasuk golongan dari deep learning yang mengubah wajah, itu bisa juga menggunakan chatbot. Jadi chatbotnya bisa berupa muka orang kalau menggunakan deepfake yang kita sudah pelajari sebelum UTS, yang deepfake itu bisa juga berupa animasi. Ini ilmunya mungkin kita lewat saja karena ini ilmu informatika ya. Dan kita masuk ke sini. Ini chatbot buat human resources. Ada chatbot untuk ini untuk membantu dari bisnis overstock ya. Bisa berinteraksi, bisa tanya jawab. Misalkan dia bisa tanya sesuatu nanti dijawab. Seperti itu. Ada chatbot membantu penjadwalan, pengingat tugas. Ada tugas yang belum dikerjakan, dia meniru orang. Nah, mimetik itu berarti meniru suatu makhluk hidup, mimetik. Jadi bisa meniru orang, bisa meniru makhluk hidup, namanya mimetik. Mimetik, mimikri, artinya itu dari kalimat yang sama, mimetik, mimikri. Dari kalimat mimik, jadi meniru seperti sesungguhnya ya, dari secara senyum, cara tertawa. Ini juga termasuk ilmu desain, dalam mengenali pola wajah, tertawa seperti apa, secara otomatis ya. Nah, ini ada satu program namanya Mikan, sampai saya nggak punya demonya. Mikan ya, saya lewat saja mungkin. Kemudian ada juga chatbot untuk membantu proses kerja dari tahapan ke tahapan, ada seperti ini, namanya Workato ya. Workato membantu penerjemahan. Ada juga yang sebagai brand ambassador, ya macam-macam lah. Jadi contohnya yang brand ambassador buatan Indonesia ini. Suaranya saya nggak muncul ya, kita nggak punya langsung konektor HDMI. Ini membantu proses hukum online. Bedanya bukan sekedar animasi ya, tapi orang yang di sebelah kiri ini avatarnya bisa jawab nantinya. Bisa bergerak-gerak sesuai dengan pertanyaan kita. Bukan sekedar animasi memperlihatkan, tapi kita bisa berinteraksi. Banyak penawaran membuat chatbot untuk orang desain di portal-portal untuk pekerjaan freelance ya. Kita membuat huruf A, I, U, E, O, kemudian pergantian antar U ke U, proses dari badan, pergerakan tangan, wajah, itu menjadi program freelance untuk chatbot ya. Oke, saya stop dulu di sini. Jadi sudah berapa? 3 ya, sudah 3 ilmu kita peroleh ya, 3 ilmu. Nah, kita agak cepat sekarang. Ilmu yang keempat adalah berhubungan dengan desain baju menggunakan 3 dimensi. Pada desain baju menggunakan fractal design dan augmented reality. Kita bahas agak panjang. Jadi hari ini yang keempat, ini merupakan aplikasi IT di dalam dunia desain yang termasuk sekarang masih tren. Jadi krianya dianggap sebagai kria dari virtual reality karena menggunakan teknologi avatar. Ini adalah beberapa teknologi yang sekarang lagi maju di bidang desain, jadi menggabungkan antara ilmu-ilmu yang ada di desain, bukan hanya desain sekedar desain, tapi desain for IT. Tidak semua universitas mengajarkan sampai sini, kebanyakan desainnya masih di desain konvensional. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan sekarang zaman, ya sekarang sudah tidak konvensional. Kita gabung dengan ilmu-ilmu lain. Ada desain di dalam filter gambar, membuat gambar menjadi lebih bagus, menjadi tambah cantik, misalkan. Itu kan termasuk kepada desain juga. Gitu. Nah, di sini, ini adalah program untuk membuat baju ya, baju gaun. Nah, baju gaunnya itu adalah dibuat 3 dimensi, nanti dia punya otomatis bisa pecah-pecah menjadi pola. Seperti ini. Ini dulu ada kakak kelasnya yang kerja di Sahara itu menceritakan lebih banyak pengalaman dia, bahkan dia yang presentasi juga karena dia yang mengerti ya. Jadi gambar 3 dimensi buat modelnya, kemudian kita jadikan polanya. Saya dulu punya program ini, sekarang harus berbayar, udah habis waktunya. Jadi kita bisa membangun 1 minggu bisa sampai 12 model.
Jadi yang namanya sekarang orang desain itu bisa buat jumlah variasinya banyak, dan memang permintaan dari produksi itu adalah variasinya tidak 1, tidak 2, ya. Bisa sampai 12, 20. Ya. Jadi gambar kita yang mungkin harusnya kerja selesainya dalam waktu seminggu, sekarang seminggu harus 12 gambar, ya, 12 model. Itu kan kalau nggak pakai IT berat. Ini, seperti ini, kita tinggal tentukan ukuran dari bajunya, nanti tinggal kita ukuran badan tubuh manusia. Ya, di sini kemudian nanti warna model bisa mengikuti sesuai dengan desain kita. Ya, nggak apa-apa, karena di sini semua kelas wanita semua, nggak masalah kali ya. Gambarnya tidak disensor. Dulu saya sensor karena ada laki-lakinya. Nah, ini tinggal menentukan ukuran tubuh, nanti jadi manekin 3 dimensi. Nama programnya adalah Optitec. Optitec nih. Optitec ini versi Windows. Windows-nya Windows XP masih lama ya, Optitec. Jadi para desainer itu membuat manekin sendiri, kemudian bikin bajunya, tinggal nanti dipecah-pecah otomatis. Nah, ini membuat modelnya itu cepat sekali ya, tinggal enter langsung jadi. Dan ukuran manusianya sesungguhnya, modelnya ukur modelnya benar-benar model. Kalau dulu saya punya program juga untuk yang buat jas buat laki-laki. Itu membuat jas itu cepat sekali karena kita sudah tahu ukurannya apa. Dan dibantu titik mana saja yang menjadi titik ukur. Sudah dibantu ya. Ini bisa menggunakan gambar dengan beberapa pola yang seperti ini. Tuh, nanti polanya apakah mau ketat atau mau tidak ketat nempel ke tubuh bisa kita atur. Ini banyak yang disensor. Ya, kira-kira seperti ini ya, kita cepat saja. Nah, ini adalah pola-pola dari nanti yang dipecah-pecahkan langsung dipotong pakai mesin. Jadi hasilnya bagus sekali. Jadi nggak aneh kalau kita lihat baju-baju luar negeri itu, misalkan dari Vietnam, itu bajunya sangat presisi ya. Karena membuat baju yang seksi lebih susah daripada membuat baju yang longgar. Karena seksi itu berarti kan harus tepat ukurannya dengan body kita, itu susah. Banyak sekali baju Vietnam yang seksi, yaitu yang harganya murah. Dulu saya jual baju Vietnam, baju Thailand agak mahal. Baju Vietnam itu murah-murah dan bagi orang yang senang seksi dan tepat dengan tubuhnya itu bagus, tepat sekali, tidak ada kelebihan. Dulu saya jualan seperti ini, harganya itu bisa mahal karena bisa bersaing dengan produk Indonesia yang logor ya, yang tidak tepat, sehingga mereka kan kalau tidak tepat takut lepas ya. Seperti ini buat pakaian dalam, dan juga untuk gaun. Ini maksudnya fullness itu bisa mengikuti, benar-benar mengikuti pola tubuh kita. Bahkan ukuran dada yang besar dan kecil bisa kita atur. Tidak perlu kalau mau ketat tuh gak susah, berarti ketat tapi tidak terlalu ketatnya. Nah, ini contohnya untuk baju gaun, sama bisa dibuat seperti itu ya, menggunakan cara ini. Kemudian 3 dimensi yang berikutnya adalah membuat dalam bentuk barang produk ya. Barang produk itu sudah tidak aneh, ada printer 3 dimensi, itu sudah tidak aneh. Barang produk bisa dalam bentuk scan 3 dimensinya, dalam bentuk meshing seperti ini. Jadi kalian desain produk mahasiswa S1 itu agak sukar karena mereka harus belajar yang namanya 3 dimensi meshing ya. Kalau zaman saya mengajar di tahun 94 mereka masih belum sedetail gambar sekarang. Sekarang saya dulu ngajar di desain produk tahun 94 itu mahasiswa masih menggunakan pola pakai tanah liat ya. Kalau sekarang tinggal pakai digital printing langsung jadi. Di Bandung sudah banyak yang menggunakan print 3 dimensi. Type bentuknya jadi ya. Dulu mungkin terkenal semua 3D Max untuk meshing, sekarang sudah macam-macam. Teknologi berikutnya adalah teknologi untuk melihat gambar 3 dimensi menggunakan filter warna merah dan warna biru. Di sini ada programnya, sebentar jalan nggak? Oh, programnya nggak jalan. Ini program saya pakai Windows XP jadi nggak jalannya. Ini membuat gambar, ini foto saya sendiri. Saya jadikan 3 dimensi ya. Jadi pakai aplikasinya, aduh saya lupa namanya, Anaglip namanya, Anaglip. Ini tahun 2017 buat tugas akhir dengan mahasiswa desain, itu membuat Anaglips. Jadi beberapa proses Anaglip, kemudian kita kurang-kurangi berapa merahnya sama biru filternya supaya bisa terlihat 3 dimensi. Ini desain produk juga
untuk desain gambar ya pakai Anaglyph. Nama aplikasinya adalah Anaglyph. Mungkin masih ada sekarang ya. Ini tahun 2016-2017. Ini untuk informatika menggunakan program OpenGL. Ini bisa membuat gambar 3 dimensi dengan cara memprogram. OpenGL itu merupakan software open source ya. Saya kira-kira memang ada 5 orang lah yang saya bimbing di bidang ini. Ini menggambarkan pergerakan ikan. Ini nggak bisa jalan karena saya pakai programnya SP. Di sini udah nggak jalan. Jadi menggambarkan pergerakan ikan secara acak, tidak berbenturan. Ini menggambarkan partikel secara acak, tidak berbenturan. Ini juga termasuk desain. Kalau di informatika disebutnya sebagai komputer grafis ya, komputer grafis. Kalau di mau desain disebut dengan ya pemrograman komputer namanya. Mungkin kalau di kita namanya apa ya? Kalau di luar negeri namanya kalau disingkat jadi komputer programming. Kalau di luar negeri itu nama kuliahnya ya, buat mahasiswa S1 desain. Jadi kalau di sana mahasiswa atau desain juga belajar namanya programming. Tidak hanya sekedar mendesain, tapi juga ada yang bidangnya untuk ini bisa belajar program juga. Jadi setengah informatika, setengah desain. Ini 3 dimensi printing sudah nggak aneh ya, kita lewat saja. Nah terakhir ini adalah robot yang saya buat. Jadi ilmu saya itu adalah membuat bentuk yang mirip seperti asli mimetik ya, mimetik. Bagaimana membuat robot dari bentuknya seperti perahu-perahuan sampai jadi robot sungguhan. Ini saya buat tahun 2004. 2008-nya saya buat di Inggris, yang 2004 sampai 2007 ini buat di Indonesia. Robotnya bisa bergerak, kemudian bentuknya dibuat mirip menggunakan material yang tahan air. Nanti kita lihat bagaimana ini buat kepala, sirip, ekor ikan. Nah, selain saya juga ada mahasiswa di sana yang buat misalkan robot ikan. Ada yang buat robot dari bentuknya belut, ya. Ada yang belut, ada yang burung, ada yang kupu-kupu, macam-macam. Jadi di sana itu tidak sendiri. Nah, kita bekerja sama dengan orang desain dalam membentuk bentuk badan yang konturnya atau picture-nya itu sama dengan binatang sesungguhnya. Kalau saya kebagiannya kebetulan karena pembimbingnya di bidang ikan, ya saya bikin ikannya. Kestabilan sampai menyelam. Nah ini seperti ini, ada yang seperti apa ini panjang ini ya. Seperti ini. Ada yang seperti koki, ya, ikan karang, Ostracosporum, ada yang seperti ikan bandeng, ada yang seperti belut. Nah, di sini orang desain mempelajari perilaku ikan. Jadi kerjanya liatin ikan, saya balik liatin ikan, gimana sih ikan itu bergeraknya, mulutnya gimana, bergeraknya gimana. Nah itu kita pelajari perilaku ikan, behavior dari ikannya. Cara dia berguling, cara berputar, nah ini dibuat, nanti gerakan dari robotnya harus mirip. Kalau di Indonesia agak susah karena dianggap sebagai entertainment kalau di Indonesia, tapi kalau di sana itu dianggap sebagai ilmu desain. Nah ini saya mengerjakannya bersama dengan bagian mekaniknya, bagian bahannya. Kita mencari bahan yang tahan air tapi tetap fleksibel itu tidak mudah ya, tidak mudah. Itu menjadi hak cipta dari universitas tersebut. Ini jalan nggak? Oh nggak jalan. Gambar-gambarnya banyak yang nggak jalan karena sudah cukup lama saya buat ini ya. Mungkin ada yang jalan nggak ya? Sebentar. Oh, udah banyak nggak jalan. Jalan nggak nih? Oh, sudah nggak jalan ya. Nah, ini satu jalan nih. Oh, nggak jalan. Sudah cukup lama sih. Jadi gambar sudah nggak ke-link ke gambar sesungguhnya ya. Oke, jadi gitu ceritanya. Jadi sekarang yang hari ini sebenarnya saya ceritakan itu adalah bentuk-bentuk ilmu desain yang gabung dengan ilmu lain. Jadi informatika, gabung juga dengan ilmu mekanik. Salah satu yang dibuat di tim saya itu adalah membuat robot dinosaurus untuk di rumah robot yang ada di Dufan. Jadi membuat robot dinosaurus, robot apa yang bergerak seperti itu. Nah, dia sendiri orang desain, bukan orang robot ya, bukan tapi karena bertahun-tahun mempergunakan seperti itu. Nah, itu kakak saya membuat seperti itu robot dinosaurus ya.
harga robotnya 1 miliar karena menggambarnya desainnya susah, itu buat gabungan badannya harus seperti apa, elastis. Kalau robot ikan saya harganya 1,2 M. Itu karena dibiayai oleh pemerintah ya. Pemerintah jadi nggak pakai uang sendiri 1,2 M. Karena mencari material yang mirip seperti ikan itu sukar sekali. Nah, sekarang sudah saya kasih lihat yang aslinya. Nih ya, kalau di YouTube Fish Robot. Saya di universitasnya ESSEC ya, ESSEC University. Saya lihat robot yang dibuat. Ini buatnya tim, jadi tidak sendiri. Kalau jadi di sana itu tugas airnya dikeroyok ya. Jadi nggak satu orang satu tugas air. Jadi kalau bikin tugas air itu mahasiswa desain itu bisa 6 proyek. Kemudian ya tugas airnya bisa dijadikan beberapa proyek ya. Karena mereka agak menulisnya tidak harus bareng-bareng gitu, bisa. Ini yang terbaru, sebentar. Ini yang baru. Muncul enggak? Nah, ini. Ini yang buatan saya yang ini. Masih jelek ya waktu itu. Nah, yang ini buatan saya ini. Nah, nanti kalau sekarang tapi sudah lumayan, waktu itu sudah terakhir saya pulang udah temukan bagus ya. Udah bisa seperti itu, udah mirip ikan lah. Nah, seperti ini. Jadi bisa belok, bisa tenggelam, mengapung lagi, mengambang lagi. Yang terakhir saya buat itu bisa ketemu sama ikan lainnya, bisa main sama ikan lain. Nah, seperti itu. Ini ilmu desain produk ya. Jadi filosofinya harus mengamati prinsip dari ikan, sama kita mengamati prinsip dari tumbuhan. Jadi orang desain itu bisa mengamati prinsip tumbuhan, prinsip akar, prinsip binatang. Nanti filosofinya kita ambil, kita ikuti benar-benar seperti apa. Bisa bergerak cepat, bergerak lambat. Yang ini, satu lagi itu, oh ini sih bukan yang saya. Yang saya cuma satu ya, cuma yang ini. Nah yang ini. Nah, saya perbesar sedikit, mungkin bagi teman yang dari saya sharing dulu ya supaya kelihatan. Mungkin nggak kelihatan kalau di sana, saya sharing saja. Ya, saya sharingnya. Nah, ini kita putar sedikit dari belakang, mundur sedikit bagi teman-teman yang nggak hadir di hari ini. Kita sharing. Nah, seperti ini. Nah, materialnya itu yang membuat desain menjadi susah ya, karena jangan sampai bocor, kemudian harus ringan. Ini ngambil dari pecahan-pecahan dari kertas logam ya, kertas logam. Kita tempelin di karet tipis, jadi karetnya tipis, kemudian ditempel pecahan-pecahan dari kertas logam. Nah, ini. Ya, seperti itu ya. Jadi orang desain aneh-aneh lah, kreatif lah namanya orang desain itu ya. Ini dipamerkan di Aquarium London tahun 2007. Seperti itu. Jadi hari ini kita ada beberapa teknologi yang lagi maju sekarang ya, mulai dari pematika, dari chatbot, penulisan, anagram, ambigram, kemudian gabung sama orang mesin buat ikan seperti ini. Kalau lihat di internet banyak ada ikan ada robot burung macam-macam. Itu desainnya ada orang khusus seperti yang di Unicom itu ada desain robot besar ya, robot Bima. Itu sudah melibatkan orang desain juga. Ini isi aslinya seperti ini. Sebelum dikasih sentuhan desain masih bentuknya polos. Nah, seperti ini. Ada beberapa motor, nanti desain yang memberikan masukannya setelah jadi seperti ini. Ya, seperti itu ya.
Ini termasuknya kalau di Indonesia jadi desain produk ya, desain produk. Produknya menjadi entertainment. Karena di Indonesia desain produknya yang entertainment itu krianya buat kria entertainment. Jadi kria entertainment kan lagi rame ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Saya stop dulu sharingnya sambil absen ya. Sudah absen ya, sudah absen ya. Berarti tinggal absen yang di sana ya, absen di sana. Oke. Mungkin yang di sana on cam dulu. Saya mau capture kali yang di sana ya. Tolong. Ya. Kenapa? Oh, tolong tulisin aja. Berapa orang di sini ya? 3 orang ya, 3 orang. Ya kalau bisa ya on cam sebentar, nanti saya capture. Kalau ya, saya tutup kuliahnya. Oke. Ya mungkin mereka tidak aktif ya. Tandain Ya, oke. Ini tandanya, jadi materinya tentang apa? Tren desain modern ya sekarang. Sebetulnya ya tren desain modern. Ada yang mau tanya sampai sini? Jadi sekarang itu orang desain gabung ya, setelah tingkat, kalau kita setelah tingkat 3 MBKM, kalau mereka setelah tingkat 3 gabung sama program studi lain. Bedanya gitu, jadi tingkat 3 mereka tidak KP tapi gabung dengan studi lain, dan dosennya sudah punya proyek, jadi 3 tahun mereka lulus, 3 tahun mereka selesai. 3 tahun mereka selesai, kemudian gabung dengan program studi lain, membuat macam-macam. Ada yang membuat model optical illusion, ada yang seperti itu. Ada yang membuat hologram pakai laser, ada yang pakai hologram. Ada yang seperti saya buat robot-robotan seperti ini, macam-macam. Itu merupakan ilmu desain. Jadi sekarang berkembang bukan hanya desain semata, bahkan kemarin film sudah saya berikan contohnya deepfake ya. Kalau deepfake itu lagi ramai karena di Belanda jadi meme, jadi cerita lucu. Negara Belanda hampir semua iklan itu menggunakan deepfake. Jadi wajahnya wajah orang terkenal tapi ngomongnya beda gitu. Sekarang lagi ramai di Belanda. Kalau di kita masih belum boleh karena undang-undang IT kita melarang, takutnya dianggap pencemaran nama baik. Gitu. Kalau di sana diperbolehkan. Oke, pertanyaan sama sini. Ya, kalau tidak mungkin cukup ya hari ini kita penjelasannya. Nah, jadi tutup kuliah ini bagi yang di sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di sana. Hari ini terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya stop dulu sini sharingnya.